Kita akan belajar firman Tuhan. Kita hari ini akan menyelesaikan Kisah Para Rasul 7 ayat 49 sampai 60. Tema khotbah hari ini adalah Martir Stefanus, teladan pengampunan dan warisan iman. Jadi sekali lagi, Stefanus adalah martir pertama. Apa yang kita bisa pelajari dari Stefanus? Teladan iman, ya, teladan dalam pengampunan, teladan di dalam warisan iman, saudara. Ini yang harus kita pelajari. Bahkan sampai di akhir hidupnya, dia tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tetap setia menceritakan siapa Yesus, menceritakan identitasnya sampai akhir, saudara. Maka juga sama saudara dan saya, kita harus setia sampai akhir. Ikut Tuhan, kita nggak boleh setengah-setengah. Ikut Tuhan Yesus, kalau kita mengawali bersama Tuhan, kita juga harus setia, kita harus komitmen, kita harus tanggung jawab, kita mengakhiri bersama dengan Tuhan Yesus juga. Ya, jadi kalau mengawali dengan Yesus, kita harus mengakhiri bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara yaitu putus asa, jangan sampai saudara hilang pengharapan, jangan sampai saudara yaitu mengalami kekecewaan dan saudara mundur dan saudara berkata saudara nggak mau ikut Tuhan lagi, saudara meninggalkan Tuhan. Ya, jangan sampai seperti itu, saudara. Ya, apapun keadaannya, tantangannya, persoalannya, kesulitannya, ketahuilah Tuhan ada di sana. Tuhan turut bekerja. Dia ada di dalam kesulitanmu. Dia memberikan kau pengharapan dan dia memberikan kau pertolongan. Kita baca Kisah Para Rasul 7 49 sampai 60. Saya baca 49, Bapak Ibu 50, seterusnya bergantian. Nanti ayat yang ke-60 kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul 7 49 sampai 60. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Bahkan mereka orang-orang memberitakan benar yang sekarang akan kamu hianati, dan kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 60 sama-sama. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kita lihat keterangannya. Martir pertama gereja mengajarkan kita bahwa kesetiaan kepada Kristus mungkin memerlukan pengorbanan terbesar, tetapi kemuliaan yang kita terima jauh lebih besar. Jadi seringkali saudara, Stefanus mengingatkan bahwa untuk mengikut Yesus, untuk kita setia sama Yesus, perlu namanya pengorbanan. Bilang sama saya, pengorbanan. Ya, bahkan pengorbanan yang besar, masalah yang besar, kesakitan yang besar, tetapi ketahuilah semuanya itu untuk saudara dan saya dibawa kepada kemuliaannya yang besar. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Seringkali caranya Tuhan sama yang Stefanus ceritakan tentang siapa? Yusuf.
harus mengalami proses jadi budak, dijual, harus masuk penjara, harus mengalami proses itu. Sama kayak Musa, harus apa? Dihanyutkan di sungai, umur 3 bulan sudah diperhadapkan dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan bahaya. Memang jalannya harus seperti itu. Untuk apa? Membawa kepada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita hidupnya cuma aman-aman doang, Bapak Ibu, kalau hidup kita cuma enak-enak doang, ya, kalau kita hidupnya cuma apa ya, cuma istilahnya mengharapkan yang baik-baik saja. Tapi terkadang untuk Tuhan izinkan mungkin kadang rasa sakit itu, mungkin kekecewaan itu, mungkin rasa pahit itu, saudara, mungkin rasa-rasa yang tidak pernah kau duga sama sekali, mungkin orang-orang yang gak pernah kau duga sama sekali. Memang seringkali Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk melihat kesetiaan saudara. Seperti bangsa Israel. Apa Tuhan tega lihat 40 tahun mereka muter-muter di situ, saudara? Ya, tapi Tuhan cuma apa? Berkata untuk mengetahui isi hati mereka. Alkitab yang catat. Jadi kesulitan, penderitaan, tantangan, seringkali itu caranya Tuhan untuk mengetahui isi hati kita. Saya nggak tahu apa yang kita hadapi hari ini, saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi jalani hari ini sebagai tantangan yang besar. Tapi ketahuilah, masalahmu yang terbesar justru Tuhan siapkan kemuliaan yang besar untuk menggantikan segala sesuatu itu. Ketahuilah ini. Tapi apa? Ketika menghadapi itu tetap setia. Tetap setia. Banyak orang ketika menghadapi situasi yang gak enak, dia gak setia. Jadi kita bisa setia itu kalau apa? Kalau situasinya menguntungkan kita, kalau situasinya mengenakan kita. Tapi kalau situasi yang gak mengenakan, gak menguntungkan, kita gak mau setia. Ya, bukan seperti itu yang Tuhan ajarkan. Yesus tuh setia sampai di kayu salib, Bapak Ibu. Sampai dibilang it is finished, selesai. Coba kalau waktu Yesus dicambuk, terus dia bilang udah stop, udah gue gak tahan lagi, gue gak mau lagi, udah biar manusia udah binasa. Coba kalau Yesus baperan, coba kalau Yesus main perasaan. Oh, kamu bukan pengikut aku, kamu bukan ada di kelompok aku. Oh, berarti kamu bukan bagian daripadaku. Kamu bukan bagian dari rencana. Tapi Yesus gak lakukan itu, saudara. Yesus selesaikan apa yang harus dia jalani. Penderitaannya itu dia selesaikan. Sampai apa? Di atas kayu salib. Bahkan Stefanus meniru Yesus. Waktu Yesus detik-detik terakhir dia apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Sama Stefanus juga berkata seperti itu. Tangguhkanlah dosa mereka ini kepadaku. Ya, artinya yang Stefanus ajarkan ini, saudara, lebih dari segala-galanya kesetiaan. Ya, kesetiaan ini sangat penting. Ya, dan perlu namanya pengorbanan. Mendiang pendeta Parihaji, ya, mendirikan gereja yang penuh kuasa, penuh mujizat ini, saudara, itu atas dasar perintah Tuhan. Udah atas dasar perintah Tuhan aja, tantangannya banyak, persoalannya banyak. Ya, kadang Pak Parihaji dulu cerita, ya Sandy, you tahu orang-orang yang ngomongin Tiberias, ya jual minyak, ya silakan, ya mereka doa, tanya, apa benar saya dipilih Tuhan? Pak Parihaji orangnya fair. Saudara pernah dengar? Ya silakan, you doa, you tanya, apa benar Parihaji dipilih Tuhan atau enggak? Itu menurut saya fair. Gak ada orang yang berani ngomong kayak gitu, saudara. Selain apa? Selain mendiang pendeta Parihaji. Ya, karena dia nggak mau, ya orang pada bilang sombong segala macam. Ya, orang mikirnya ya berlebihan karena perkataannya, ya saya dipilih Tuhan, ya saya ini gembala martir, ya saya juru bicara kerajaan surga. Karena semua yang beliau alami itu adalah pengalaman pribadi. Orang punya pengalaman pribadi sama Yesus itu nggak bisa disangkal. Sama kayak Bapak Ibu punya pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus.
Benar-benar saudara punya pengalaman pribadi. Orang nggak bisa sangka, karena saudara yang ngalami. Beliau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tetapi apa? Banyak omongan-omongan dia makin ya orang diomongin. Ini zaman dulu aja. Pak Praji kasih tahu saya. Ya saya ingat zaman dulu. Ya zaman dulu itu udah nggak ada udah banyak orang-orang yang apa? Ya provokator yang nggak suka. Pak Praji kasih tahu saya cerita tentang yang wanita yang meminyaki kaki Yesus. Murid-murid Yesus bilang apa? Pemborosan, apalagi si Yudas. Ya, dibilang apa? Ini uangnya terlalu sayang ya kan? Dia tuh pinter otak kasih Yudas. Berharap apa? Dikasih dia, dibilang apa? Mau dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang nggak perlu. Ya, padahal ujung-ujungnya nggak akan. Nah itu otaknya begitu. Ya. Ada seseorang yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal, dihujat, diomongin. Jadi kata Pak Prihaji, ya kalau zaman sekarang kita gereja Tiberias ya ada puasa dengan minyak urapan perjamuan. Kalau orang ngomongin orang, ya zaman dulu juga udah saya dikasih tahu gitu. Oh iya gitu ya. Tapi Tuhan yang bela kan? Tuhan yang bela wanita yang meminyaki kaki Yesus. Apa yang dilakukan ia ini sebagai peringatan akan aku. Apa yang dilakukan ini sebagai persiapan untuk penguburanku. Coba. Jadi memang apa? Diajarkan langsung untuk apa? Harus ada minyak. Maka sampai hari ini terus ya kita melihat pertolongan Tuhan. Maka saya percaya saudara memang harus ada apa? Kesetiaan butuh namanya pengorbanan. Tetapi setiap pengorbanan kita di mata Tuhan, Tuhan akan apa? Gantikan dengan kemuliaan Tuhan yang besar buat saudara dan saya. Slide selanjutnya lagi, belajar dari firman Tuhan. Di akhir khotbah Stefanus menjelaskan akan pentingnya apa? Yang pertama, Allah yang tidak terbatas. Stefanus mau menjelaskan. Kan minggu lalu kan sibuk pada ribut tentang apa? Tentang mau bangunin tempat ibadah buat Allah. Pada sibuk, pada pengen bangunin tempat ibadah buat Allah. Kalau zaman dulu adalah tabernakel Bapak Ibu. Ya. Tetapi apa? Dikasih tahu bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang, tempat, fisik, bangunan, dan segala sesuatu. Minggu lalu kita sudah belajar Allah itu ada di dalam setiap hati manusia yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi percuma selama kita mengaku anak Tuhan, tapi hati kita jahat, hati kita nggak tulus. Banyak saya temui orang-orang Kristen anak Tuhan, dia udah siap-siap kalau melihat temannya sendiri jatuh, dia udah tungguin itu saudara. Buat dia apa? Satu kesenangan, satu kebanggaan. Ngeri saudara. Yang mengerikan tuh seperti itu. Senang kalau melihat temannya jatuh, senang kalau melihat temannya ditegur pimpinan, ditegur atasan. Mampus lu, syukur lu, ntar lagi lu get out lu. Sangat mengerikan saudara. Tuhan tidak pernah seperti itu. Tapi karena kelakuan manusia udah dikuasai oleh apa? Yang kemarin kita belajar, berhala. Dikuasai apa? Berhala. Tanpa kita sadari, iri hati, benci, belum lagi baperan, kesinggungan. Itu kita sedang sedang mengizinkan berhala ada dalam hidup kita. Dikuasai oleh iri hati, sakit hati. Akhirnya apa? Kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini harus kita ingat agar saudara dan saya ya tetap fokus kepada panggilan kita. Bahwa Dia yang pilih kita, Dia yang panggil kita, ditetapkan kita untuk kita masuk di dalam rencana Dia yang besar. Ya, kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 49 sampai 50. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhatianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Lanjut lagi kita lihat. Perhatikan, ada 3 hal yang ingin dijelaskan oleh Stefanus. Ya, dikatakan Allah yang maha tinggi. Ingin menjelaskan apa? Allah tidak dibatasi oleh bangunan fisik atau tempat suci tertentu. Langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Dia. Yang menciptakan semua isi dunia ini, yang memberikan segala sesuatunya adalah Allah.
Dia yang menciptakan. Dia nggak perlu dibuat-buatin bangunan. Dia nggak perlu dibuat-buatin tempat ibadah. Mau menjelaskan seperti itu, saudara. Ya, dan apalagi mau menjelaskan tentang penyembahan sejati. Penyembahan yang sejati tidak dibatasi oleh tempat, melainkan berpusat pada hati yang murni dan kebenaran yang datang dari Tuhan. Bilang sama saya, aku harus punya hati yang murni. Bilang sama saya, hati yang murni. Tuhan tuh senang sama hati yang murni, yang tulus, yang jujur, yang apa adanya. Nggak cuma baik kalau ada pimpinan, kalau ada atasan, ya baik dia sama semua orang. Tapi kalau nggak ada atasan, semena-mena. Kalau nggak ada atasan, ya sikut kiri, sikut kanan. Pak Pariaji pernah bilang sama saya, Sandy, you mau tahu orang seperti apa? You kasih jabatan setinggi-tingginya. Saya nggak pernah lupa tuh perkataan mendiang pendeta Pariaji. You mau tahu orang itu seperti apa, Sandy? You kasih jabatan setinggi-tingginya. You kasih kepercayaan setinggi-tingginya. Dan kebanyakan apa sudah? Orang berubah, sombong, arogan, ya, nggak bisa menjaga kepercayaan yang dikasih sama pimpinan, ya, nggak bisa dikasih, ya, tanggung jawab yang dikasih sama pimpinan. Saya orangnya terbiasa dari dulu sama Bapak, kalau nggak disuruh, saya nggak berani. Saya nggak berani, saudara. Mau orang bilang, lu terlalu kaku, lu protokoler, terserah. Saya jaga kepercayaan yang Bapak Gembala berikan buat saya. Kalau nggak disuruh, saya nggak berani bawa orang masuk ke dalam situ, saudara, untuk didoain. Kalau memang udah ada persetujuan, udah disuruh, dan saya dipanggil, diingetin, ya, yuk nanti temenin, baru saya. Ya. Saya kalau disuruh, saya jalan. Tapi kalau saya nggak disuruh, saya nggak mau coba-coba berani. Bukan cari aman, saya menjaga kepercayaan. Ya, biar pimpinan tuh nyaman, biar pimpinan tuh benar-benar apa? Tahu kita bisa jaga kepercayaan, bisa dikasih tanggung jawab. Ya. Makanya saya pernah dulu kan, waktu itu saudara, ya, saya ngatur jadwal ini, boneges, ya. Akhirnya apa? Ya dibilang saya yang nggak boleh, ya naikin lagi yang nyanyi-nyanyi gitu. Ya padahal saya cuma ngikutin perintah doang, saudara. Tapi itu pada benci sama saya, pada nyalain saya, pada ngomongin saya. Udah saya bilang terserah, nggak apa-apa. Pak Pariaji selalu ingetin, ya Sandy, asal you bener Tuhan bela. Asal you bener Tuhan bela. Sama, asal saudara hidup bener, jangan takut. Memang kalau orang dunia, kita hidup bener, kita hidup jujur, itu ancaman buat mereka. Karena kan nggak terlalu suka orang yang hidupnya terlalu jujur, dipikir ancaman, bom waktu. Karena bisa ngomong apa aja. Ya. Orang mau yang hidupnya benar, hidup jujur, dia hidupnya tenang, Bapak Ibu. Gak ketakutan, takut ngomong ini salah, takut ngomong ini salah. Karena setiap hidupnya yang pimpin adalah Roh Kudus. Setiap langkah hidupnya Tuhan yang atur, Tuhan yang sertai, dan Tuhan yang pelihara. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Coba selanjutnya kita lihat lagi. Teguran terhadap penyembahan yang salah. Ya, dijelaskan lagi teguran terhadap penyembahan yang salah. Ya, penyembahan yang sejati tidak dibatasi oleh tempat, melainkan berpusat pada hati yang murni dan kebenaran yang datang dari Tuhan. Ya, perhatikan, ya, berpusat pada hati yang murni. Sekali lagi, Tuhan menginginkan, bahkan Allah menginginkan hati yang murni, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, hati yang benar-benar kita haus. Coba slide selanjutnya lagi. Allah yang melampaui bait suci mengundang kita untuk menyembah dalam kebenaran, tidak terikat pada tempat fisik, tetapi dengan hati yang murni. Sekali lagi, Allah yang melampaui bait suci mengundang kita untuk menyembah dalam kebenaran, tidak terikat pada tempat fisik, tetapi dengan hati yang murni. Saudara kalau datang ke tempat ini, jangan cuma datang, ya, rutinitas, jangan cuma datang dengar firman, saudara nyembah, tapi yang sebenarnya ketika nanti kau di rumah, ada nggak jam-jam waktumu buat Tuhan, buat nyembah Dia? Kan kita harus punya hati yang tadi apa? Hati yang murni. Jangan cuma di gereja doang. Di gereja bagus, di gereja wajib. Tapi kan di sini nggak bisa setiap hari, Bapak Ibu di Balai Sarbini. Yang Dia inginkan di rumahmu,
di tempat di mana kau tinggal. Supaya apa? Kau mengundang dia hadir. Jadi jangan cuma asal doa-doa aja saudara, tapi sebelum doa kau nyembah dulu. 2 lagu harus ada jam, namanya jam doa. Harus engkau buat namanya jam doa. Mendingan sekarang daripada terlambat sama sekali. Mendingan sekarang selagi masih ada waktu. Tapi saya udah lama. Nggak ada kata terlambat. Sekarang coba mulai malam nanti saudara, ya, nyanyi 2 lagu sederhana aja, ya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan. Jangan yang ribet-ribet Bapak Ibu, lagunya juga yang gampang aja. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. 2 lagu aja, baru nyembah Tuhan. Selesai baru doa. Jangan saudara nggak nyembah Tuhan, saudara langsung doa. Udah gitu doanya, amin. Kayak lalat. Amin. Kita tuh doa mau komunikasi. Doa itu kan 2 arah komunikasi. Sama kayak Bapak Ibu teleponan sama orang. Saudara ngomong belum, yang nelfon saudara udah nyerocos terus. Saudara nggak dikasih ngomong. Nah sama kalau kita doa begitu saudara. Kita nggak kasih kesempatan buat Tuhan. Kita cuma minta. Doa itu komunikasi 2 arah, bukan cuma 1 arah. Jadi ada waktu kadang kita diam, dengar apa yang Tuhan mau buat saya, apa yang Tuhan inginkan. Makanya mendiang Pendeta Pariaji banyak dengar suara Tuhan, banyak dengar apa yang Tuhan mau, bukan apa yang menjadi kehendak dia, bukan apa yang menjadi kepribadinya dia saudara. Makanya Tuhan apa? Tuhan sertai kehidupannya, ya, Tuhan pimpin, ya, bahkan Tuhan pelihara. Bahkan apa? Disertai dengan tanda kuat. Yang saya bingung saudara, di gereja sama di luar gereja sama, ngomongnya sama. Banyak, saya pernah diundang ke satu tempat, ya ulang tahun. Ada satu ulang tahun, saya WL. Saya pikir Pak Pariaji akan khotbah tentang ulang tahun, tentang sukacita gitu. Ini enggak. Ya ada orang ketiga nggak bisa masuk surga. Aduh, saya bilang keras sekali. Saya bilang apa yang keyboard kan? Bapak yang khotbah, kita yang dak dikduk. Ya, kita ngeliatin jam. Masalahnya belum makan siang juga Bapak Ibu kan. Waduh, udah lewat jam makan siang. Ya, tapi khotbahnya keras. Ya, kita tolak penipu, kita tolak curi, kita tolak dusta, kita berjuang hidup yang jujur. Itu khotbah ulang tahun. Saya bingung semua. Untung pada nggak shock semuanya. Ya, itu keluarga besar kumpul semua. Belum lagi ketemu lagi, pernah dulu diajak lagi ketemu orang yang punya stasiun televisi. Di situ juga ngomongnya sama, saya juga kaget. Ya Pak, mohon maaf ya, saya dari dulu nggak pernah curi 1 rupiah pun. Kok ngomong curi-curian? Saya jadi bingung. Itu CEO-nya sama dirut-dirutnya pada bingung saudara, pada pelangap-pelangap. Karena Pak Parja ngomong, ya saya nggak pernah curi 1 rupiah pun Pak. Saya juga bingung kan. Saya duduknya agak jauh di sana. Bapak, Ibu, sama itu CEO sama dirut-dirutnya. Ya mohon maaf ya, saya dari dulu nggak pernah curi, saya nggak pernah dusta. Yang bikin mereka kaget itu, ya kalau saya pernah curi, ya setan punya hak potong tangan saya. Ya kalau saya pernah dusta, setan punya hak potong leher saya. Itu yang dia beri, ada kata-kata potong-potongan Bapak Ibu. Kata Pariaji kan kalau doanya gitu, mereka bingung, potong leher, potong tangan, bilang kayak debus atau gimana saudara. Kalau orang yang baru pertama kali dengar bingung, tapi ya itu, ya karena dia percaya saudara bahwa Allah ya menyertai setiap langkah kehidupannya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yang kedua, kita belajar penolakan terhadap Roh Kudus sama dengan ketidaktaatan kepada Allah. Kita buka
Kisah Para Rasul 7, 51 sampai 53. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kita lihat keterangannya. Apa yang Stefanus ingin jelaskan, saudara? Ketidaktaatan terhadap Roh Kudus, ya, atau dikatakan penolakan terhadap Roh Kudus. Ini kan orang-orang Yahudi, mereka menolak Roh Kudus. Ya, pemuka-pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, mereka menolak Roh Kudus. Sama dengan apa? Ketidaktaatan terhadap Allah. Bukan hanya mereka menolak juru selamat dunia, juru selamat umat manusia yang diutus Allah sebagai perdamaian antara hubungan manusia dengan Allah. Ya, mereka menolak keselamatan yang kekal, Bapak Ibu. Bayangin, coba kita lihat keterangannya ya. Kita lihat penolakan terhadap Roh Kudus. Para pemimpin Yahudi, perhatikan, para pemimpin Yahudi digambarkan sebagai orang-orang yang selalu menentang Roh Kudus, sebagaimana nenek moyang mereka menolak para nabi. Ketidaktaatan terhadap hukum Taurat, meskipun mereka menerima hukum Taurat melalui malaikat, mereka gagal untuk mematuhinya, menunjukkan ketidaktaatan mereka terhadap Allah. Ingat minggu lalu kita bahas mereka apa? Malah bikin patung lembu, mereka malah nyembah berhala. Udah dibilang di 10 hukum itu dibilang salah satunya apa? Jangan ada Allah. Jangan ada berhala dalam hidup. Dijelasin semua sama Stefanus. Coba lihat lagi. Dan apa? Dikatakan keras hati. Ya, keras hati. Stefanus menyoroti kekebalan hati dan ketidaktaatan yang menjadi ciri khas dari umat Allah sepanjang sejarah. Bahasa sederhananya tegar tengkuk. Ya. Keras hati. Udah ditolong, udah dikasih mujizat, masih nggak mau percaya juga. Ya, Tuhan nggak mau saudara-saudara saya keras hati. Kita harus jadi orang-orang yang lembut hati. Kita harus jadi orang-orang yang sadar diri, dan kita harus jadi orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan Ibu Gembala selalu ingatkan, kita harus minta ampun sama Tuhan setiap hari. Pak, tapi saya nggak ada salah. Minta ampun sama Tuhan menandakan kita apa? Kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Supaya kita ingat, ya, kita nggak tahu apa hari ini ngomong apa, kita berlaku apa dari pagi sampai malam. Ingat, tiap mau tidur minta ampun Tuhan, minta. Pagi hari bangun tidur, saya selalu doa sama istri, minta ampun malam, pagi harinya beri aku roh pertobatan sepanjang hari, agar kami hidup berkenan. Saya sama istri jarang doa minta berkat-berkat, jarang. Oh Tuhan minta ini rumah yang mewah, no. Saya sama istri selalu doa, Tuhan beri kami hidup dalam perkenanan. Beri kami apa? Ya, roh pertobatan setiap hari. Berikan kami kasih mula-mula. Itu yang penting. Bukan yang masalah berkat. Saya percaya kalau kita hidup benar, mendiang pendeta Pariyaji selalu katakan Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita hidup benar, kita hidup jujur, maka berkat akan disediakan, berkat akan diberikan. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Berkat ada di atas kepala orang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lanjut lagi, kita lihat keterangannya. Kata-kata terakhir Stefanus merupakan contoh tertinggi dari kasih yang memaafkan, yang hanya mungkin melalui kuasa Roh Kudus. Dia nggak bisa mengatakan tangguhkan dosa mereka kepadaku kalau tidak ada peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang seringkali memampukan kita, menguatkan kita, saudara. Jangan berkata, saya nggak bisa ngampuni suami saya, Pak. Saya nggak bisa ngampuni istri saya nggak bisa ngampuni anak-anak saya nggak bisa ngampuni orang tua saya. Semenjak saya 2001 saya masuk pelayanan, saya melepaskan pengampunan buat mama saya. 30 tahun mama saya berjuang. Papa saya tuh, orangnya luar biasa. Dari agama yang nyembah patung-patung. Mama saya dari tahun 90 udah pertama kali Tiberias di gedung dulu namanya tuh di Menara Global. Bapak Ibu ada yang jemaat Menara Global zaman dulu tuh yang di samping sini nih, deretan sini lurus lagi lewatin yang Hollywood, lurus lagi ada Sutek gitu.
Dulu Tiberias ada di situ. Menara global. Nggak tahu sekarang namanya masih menara global apa global menara? Apa menara plaza? Apa menara Pisa? Oh iya, menara global ya. Jadi awal sudah. Mama saya cuma doa. Tuhan jamah hati suamiku. Oh, papa saya dulu di rumah pelihara itu apa? Samurai, pistol. Ya, jadi kalau ribut gitu sama mama saya, saudara, mama saya mau ditembak, disamurai. Ya, dulu kan nyembah patung-patung. Samurai, saudara, pernah mau disabet, itu kena ujung kulkasnya kebelah setengah, saudara. Kuasa setan. Ya begitu, ngeri. Mama saya cuma bisa teriak doang tiap kali papa saya mau kasar mau apa. Yesus, darah Yesus. 30 tahun berjuang. Mama saya cuma dampingin terus. Coba saudara, kalau waktu awal mama saya bertobat terima Yesus, saya sama kakak saya, terus mama saya udah bilang, ini sembayangan semua bakar, buang. Itu papa saya bisa makin marah, saudara. Bukan sembayangannya yang dibakar, kita bertiga yang dibakar hidup-hidup, saudara. Saya yakin. Ya, tapi mama saya bilang, udah, saya nggak bisa ikut ritual-ritual kamu lagi. Tapi saya akan dampingi. Mama saya benar-benar penuh hikmah. Saya akan dampingi kamu kalau ada acara-acara keluarga. Tapi saya nggak boleh lah sembahyang lagi. Saya sudah jadi anak Tuhan Yesus. Tuh mama saya. Ya, mama saya sama kakak saya. Setiap malam kita diajak doa di kamar saya tuh di lantai atas, lantai 2. Dan saya ingat setiap kali saya mau doa, saya selalu yang bikin gara-gara. Saya bilang sama mama saya, "Mah, tunggu dulu, Mah. Kita doa deh, saya panggil deh, deh kita doa deh, udah mau doa, tunggu dulu, Mah." Ya, jadi selalu saya cari gara-gara tiap kali mau doa. Kenapa? Saya panggil teman-teman saya dulu untuk ikut doa. Teman-teman saya siapa? Saya panggil Robocop, Batman, Spiderman, dulu masih ada Satria Baja Hitam sama motor-motor belalang tempur. Jadi saya kumpulin di situ, baru saya bilang, "Nah, ini semua udah kumpul." Ayo, bayangin, sampai Baja Hitam, sampai Power Ranger, Robocop ikut doa syafaat malam-malam. Itu hanya di rumah saya doang, saudara. Ya, itu ulah saya, saudara. Mama saya bingung, tapi mama saya sabar. Ya, enggak yang ini apaan, enggak diberantakin, enggak, sabar loh. Selama 30 tahun dia terus doain papa saya. Papa saya 12 bersaudara. Lewat doa mama saya, lewat pengenalan akan Tiberias dari awal. Sekarang papa saya 12 saudara semua sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Tahunya gimana? Kalau Imlek, Xinjia. Kalau ada orang Chinese tuh ada tahun baru Cina. Nah itu ketawanya itu. Waktu kemarin kumpul di restoran, 12 bersaudara semua kumpul. Nah, saya dikasih tahu sebelum kita makan kita akan dipimpin dalam doa dulu. Ada pendeta yang akan pimpin dalam doa. Saya cariin pendetanya siapa ya. Saya tanya sama mama saya, sama papa saya, "Pak, ini undang pendeta siapa?" Ya barangkali ya saya kenal gitu pendeta itu. Kalau dia nggak kenal saya ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya kenal pendetanya kan. Saya cari siapa pendetanya ya kan, saya cari nggak ada. Papa mama saya juga nggak tahu pendetanya siapa. Cuma saya panggilnya Kuku. Jadi adiknya papa saya panggil Kuku. Kuku saya bilang, "Kita akan segera dipimpin oleh pendeta sebelum kita makan sama-sama. Ya saya undang ya pendeta Sandi Siskandar." Udah gitu. Saya aja ternyata yang suruh doa, saudara. Dari situ saya lihat bahwa pertolongan Tuhan itu nggak main-main. Satu orang bertobat, seisi keluarga semua diselamatkan Yesus. Jangan batas-batasi kuasa Tuhan lewat siapa? Roh Kudus. Kalau dia sudah bekerja, hebat, dahsyat, saudara. Ya. Yang ketiga, yuk dikit lagi. Yang ketiga yang kita bisa pelajari apa? Visi kemuliaan Yesus sebagai pembela. Stefanus melihat ke atas, ke langit, ada kemuliaan. Dan itu sebagai satu visi dia. Bahwa apa? Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, nggak duduk,
berdiri. Stefanus mendapat visi apa? Yesus sebagai pembela. Bilang sama saya, Yesus sebagai pembela. Yesus sebagai pembela. 1, 2, 3, Yesus pembelaku. Kita buka Kisah Para Rasul 7, 54-56. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di seberang kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Stefanus mendapat apa? Penglihatan langsung. Dia melihat ke atas, maka dia mendapatkan visi bahwa dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apa? Menandakan kemuliaan Yesus. Sudah apa? Siap menyambut Stefanus. Kayak seolah-olah udah tanda menyambut, siap menyambut anaknya. Ya, coba kita lihat keterangannya. Visi tentang Yesus. Apa yang mau dijelaskan tentang Stefanus sih? Tentang visi, tentang kemuliaan, tentang penglihatannya. Yang pertama dia mau menjelaskan visi tentang Yesus. Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sebuah visi yang meneguhkan keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias yang dimuliakan. Katakan amin dulu saudara. Ya, Yesus sebagai pembela. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, menunjukkan perannya sebagai pembela bagi umatnya di hadapan Allah. Kalau Stefanus saja meyakini bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah sebagai pembela, maka hari ini saudara juga harus percaya dia juga berdiri di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela saudara dan saya. Orang mau jahatin saudara, orang mau mereka-rekakan yang jahat sama saudara, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela saudara. Jangan jadi ketakutan, jangan jadi kekhawatiran. Kita hidup ini saudara sepenuhnya milik Tuhan. Orang mau reka-rekakan yang jahat, ya udah, nanti dia berurusan sama Tuhan. Kita nggak perlu sibuk-sibuk cari pembela, cari pembenaran, nggak perlu. Ya memang kalau kita benar nanti akan terbukti kok. Mana yang pintar ngejilat, mana yang pintar ngedeketin, mana yang pintar kasih omongan-omongan bagus. Itu nanti akan kebuka sendirinya. Kita nggak perlu jadi orang yang berpura-pura. Kita jadi apa adanya aja. Gak ada amin. Si amin kemana? Saya curiga ke Family Mart kayaknya. Lagi beli kopi dia. Iya, saya mau bilang saudara, ya jalanin aja. Kita harus jadi apa adanya. Tapi bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita liar. Enggak, apa adanya kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus yang jadi pembela dalam hidup kita. Kita harus baik sama semua orang. Jangan cuma yang ada pangkat, yang ada jabatan kita mau baik sama semua orang. Karena Tuhan ngajarinnya begitu. Baik sama semua orang, ajarkan kasih. Nah itu yang membuat papa saya bertobat, terima Yesus karena melihat mama saya kelakuannya sabar. Mau diapain juga cuma doa, cuma bisa teriak Yesus. Coba ibu-ibu kalau suamimu lagi bikin pusing, coba jangan kau lawan, tampar. Pernah ada satu jemaat nyamperin saya saudara konseling, Pak. Jadi suami istri, ya suaminya bilang, istrinya bilang, Pak ini suami tampar pipi saya. Saya tanya, Pak, kok Bapak kasar? Bapak nggak boleh, harus jaga kasih mula-mula. Jadi gini Pak, waktu kita ribut, kita cekcok, kita beda pendapat, ya istri saya nggak mau ngalah, saya juga nggak mau ngalah. Nah, sampai akhirnya istri saya bilang, tampar. Terus Bapak tampar? Iya saya tampar. Oh berarti Bapak nggak salah. Ibu yang salah. Ibu nantangin suami. Ya saya bilang ini dua-duanya apa? Ini korban apa? Korban sinetron. Tampar lagi. Ditampar lah. Udah gitu cari pendek untuk menenangkan juga. Nah, saya mau bilang ibu-ibu jangan, kalau misalnya suami lagi, jangan sabar, sebut nama Yesus. Coba ibu-ibu, 1, 2, 3. Ngeri banget sih. Yang bener dong, jangan begitu. Terus saya jadi takut nih saya bilangnya. Oh Tuhan Yesus. Ya, ibu-ibu, 1, 2, 3. Yesus. Nah itu. Ya, saya yakin suamimu juga takut bu. Dia mau ngomel-ngomel, dia mau ngomong kasar nggak jadi, pasti stop, berhenti. Ya.
juga selalu ngajarin kan, sebut nama Yesus. Kalau kita udah gak kuat lagi, kita udah benar-benar dalam kondisi sebut nama, itu yang mama saya lakuin. Sehingga papa saya clear. Oh, semenjak ikut Yesus beda ya. Nah, kalau suamimu ngelihat, Bu, engkau rajin ke gereja, tapi gak ada perubahan. Engkau di gereja, engkau malaikat. Begitu pulang, ya suami juga bingung, saudara. Lucifer juga kalah. Lebih ngeri, lebih serem gitu. Ya, jangankan suamimu, ART-mu juga bisa tahu. Ya, gila si nyonya tiap pagi minggu mulutku penuh. Jadi tiap sampai ART apa lagu mulutku penuh dengan pujian. Widih, si nyonya mantap. Tapi kalau udah malam, ART-nya lihat sendiri. Suami pulang, setan. Gila si nyonya pagi mulutku penuh, malam setan. Oh, mulutku penuh setan. Cepat aja. Ya, saya ketahui. Yesus sebagai pembela ya. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, menunjukkan perannya sebagai pembela bagi umatnya di hadapan Allah. Dan yang Stefanus ingin jelaskan penuh dengan Roh Kudus. Visi ini hanya mungkin karena Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberinya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Coba keterangannya kita lihat. Khotbah Stefanus mengajarkan bahwa ketidaktaatan kepada Allah membawa kematian rohani, tetapi menerima Roh Kudus membawa kehidupan dan kemuliaan. Kalau hari ini saudara dan saya menolak Roh Kudus, saudara sama saja mengalami kematian rohani. Tapi kalau hari ini saudara dan saya menerima Roh Kudus, saudara akan melihat kehidupan. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, yuk para imam musik, worship leader boleh maju ke depan. Yang keempat yang kita bisa pelajari dari khotbah terakhir Stefanus adalah martir pertama gereja yang setia, penuh kasih dan pengampunan. Kalau martir pertama Rasul Yakobus, kan Pak Pariaji sering bahas tentang Stefanus, yang Stefanus dirajam batu, matinya dirajam. Ya, dia sebagai martir. Ya. Nah, kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 57 sampai 60. Ya. Kisah Para Rasul 7 57 sampai 60. Kita baca sama-sama 3 2 1 ya. Mereka melihat lalu melempar dan kasih berkarat Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Keterangannya apa yang Stefanus mau jelaskan? Martir yang setia. Ya, Stefanus adalah martir pertama gereja yang menyerahkan nyawanya karena kesetiaannya kepada Kristus, keberaniannya menunjukkan iman yang teguh. Maka dibilang apa? Warisan iman. Dia mewariskan iman, dia teladan iman, saudara. Kenapa? Walau di tengah-tengah penganiayaan, dia tetap bertahan. Apakah saudara mau tetap bertahan? Di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah kondisi yang buruk. Oh, amin udah mulai samar-samar. Nah, tadi awal amin, makanya hilang. Dan apa? Stefanus mengingatkan kasih dan pengampunan. Stefanus meminta Yesus dengan memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang membunuhnya, menunjukkan kasih Kristus yang sempurna. Saya dulu waktu awal-awal masuk melayani berat loh Bapak Ibu. Saya dulu sempat kerja 2 tahun nggak digaji. Udah gitu nggak digaji aja saya udah sedih. Dituduh nyolong uang. Aduh Tuhan Yesus. Udah 2 tahun nggak digaji, dituduh nyolong uang. Waduh, berat banget. Berat banget. Sampai saya bilang, coba buktiin deh. Malah yang nuduh saya malah jadi DPO Bapak Ibu. Malah dia yang nyolong, malah dia yang ngambil, malah dia yang dipermalukan. Awal-awal saya berat untuk ngampuninya. Gimana ya Tuhan? Sakit.
Papa Haji selalu ngajarin, kalau tangan curi nggak ada kuasa. Saya dulu kerja 2 tahun saudara, itu makan cuma dapat uang makan sehari 30.000. Kerjanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti 4 hari, 4 kali 3 berapa? 120.000 cuma buat seminggu. Rumah saya di Karawaci, kantornya di Kelapa Gading. Udah habis di ongkos. Pergi masih gelap, pulang udah gelap. Makan nasi itu sama di kantin sebelah, tengok Ci, nasi putih sama kerupuk sama kermesan ayam nih Ci. Bukan ayamnya, kermesan. Kadang kalau lagi ada berkat, makan apa? Gado-gado. 1/3. 1/3. Bukan 1 sendiri. Emang harus ngalami masa-masa itu. Supaya apa? Buat kita nggak sombong. Buat kita tahu diri. Buat kita sadar diri. Siapa kita? Kalau bukan karena Tuhan yang tolong sampai hari ini, kalau bukan karena Tuhan yang angkat sampai hari ini, kalau bukan Tuhan yang kasih kesempatan sampai hari ini. Tapi masih banyak orang-orang yang memanfaatkan, menyalahgunakan, membawa, mengatasnamakan Tuhan. Tapi hatinya jauh. Saya percaya Tuhan nggak bisa dibohong-bohongin. Mungkin kalau manusia, pimpinan, atasan masih bisa dibohong-bohongin. Tuhan nggak bisa dibohongin. Akan ada waktunya sudah. Slide selanjutnya lagi. Kematian yang penuh kehormatan. Kematian Stefanus bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan rohani, karena ia melihat Yesus menyambutnya ke dalam kemuliaannya. Keterangannya, Stefanus mengajarkan kita bahwa kasih sejati adalah kasih yang mengampuni. Bahkan ketika kita berada di bawah ancaman kematian, ya. Waktu saya lepaskan pengampunan buat papa saya, dulu saya punya cita-cita kalau saya udah besar, saya mau bunuh papa saya. Karena saya ngelihat perlakuan semua ke mama saya, dan saya dulu waktu kecil suka disetrum sama papa saya, pakai struman maling, struman buat penjahat, yang jadi kalau yang dinyalain, dia bunyi ada suaranya, percikannya luar. Bukan setruman yang buat nyamuk, enggak, setruman itu. Jadi kalau baru dikena nempel dikit doang nih, trik, langsung lemes. Kayak orang pingsan, langsung jatuh, kayak nggak ada kekuatan. Saya dulu bertahun-tahun disetrum sama bapak saya. Ya kalau anak kecil kan nakal wajar ya, lari sana, lari sini, lempar sana, lempar sini. Masa kita dulu anak kecil harus diem? Justru kan ada bingung. Ini benar bertumbuh atau enggak ya? Saya dulu, walaupun saya bandel, mama saya ajak saya ke gereja Jakarta Theater. Dikasih persembahan, saya duduk di sekolah minggu, cuma sebentar, udahan begitu waktu persembahan, saya lari ke bawah, Golden Truly. Itu tempat favorit saya, Golden Truly. Sampai ibadah selesai. Saya ingat guru sekolah minggu dulu namanya Kak Indra, pakai kacamata, gemuk-gemuk. Kalau tengah minggu di Jayakarta Tower Hotel, dia pelayanan di situ. Saya ingat banget, dulu saya, walaupun saya bandel, mama saya tetap ajak gereja pokoknya. Walaupun tahu kalau saya ngilang, mama saya udah tahu dia harus pakai ini, yang halo, ya, panggilan buat anak, ya, karena anaknya hilang atau kemana, pokoknya tenang aja di Golden Truly, di Jakarta Theater. Tapi saya lepasin pengampunan buat papa saya. Saya lepasin pengampunan buat orang-orang yang fitnah saya, yang nyakitin saya, yang nggak nganggep saya. Saya lepasin itu. Saya pilih berdamai. Firman Tuhan bilang berdamai dengan semua orang. Justru itu membuat hidup kita lebih sukacita, membuat hidup kita damai sejahtera, membuat hidup kita mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Lega, plong, nggak dibuat-buat, apa deh. Maka saudara harus bisa mengampuni. Amin. Gak ada yang nggak bisa. Sebut namanya setiap hari, bawa dalam doa, sebut namanya. Sebagai kesimpulan, Martir Stefanus mengingatkan kita bahwa penderitaan atau kematian dalam Kristus bukanlah kekalahan,
melainkan kemenangan. Selamat hari Minggu, selamat sore Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.